nampak. Tetapi kalau bagi orang yang bisa memandang secara mutlak, secara keseluruhan, maka sesungguhnya ikan-ikan itu hidup di dalam air. Karena saking jernihnya air itu, maka bagi ikan-ikan itu tidak menyadari bahwa dirinya itu hidup di dalam liputannya air itu. Nah, adapun air atau air samudra itu diumpamakan, diiktibarkan sebagai mana akan sifat Allah yang meliputi semua makhluknya. Nah ini, seandai kata Allah tidak meliputi akan makhluknya, maka yang terjadi adalah sebagaimana seperti ikan yang tidak lagi diliputi oleh air, tentunya akan mengalami kebinasaan. Nah ini, bi'ihatatihi ta'ala ila jami'il alam, ya, sebagaimana Allah itu meliputi kepada semua alam semesta. Bihaitsu la yanduru wujudal alami, dengan sekiranya tidak bisa memandang akan wujudnya alam. Bal yanduru wujudullah, bal yanduru wujudallahi ta'ala. Nah, sebaliknya, ya, yang nampak itu adalah wujudnya Allah. Artinya bagi orang yang bisa keluar dari dirinya atau keluar atau melepaskan diri dari hawa nafsunya, maka dia akan menyadari bahwa yang nampak itu adalah Allahnya, bukan dirinya. Makanya ada satu kalimat yang ini biasa ucapkan atau dilafadzkan oleh orang-orang yang telah mencapai makom hakikat, yaitu kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini seumpama seekor ikan, dia tentu tidak akan bisa hidup dan tidak bisa bergerak terkecuali dia diliputi oleh air. Tapi bagi ikan yang mampu keluar dari jasad ikannya, dia akan melihat bahwa ternyata semua ikan itu berada di dalam air, di dalam liputan akan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi ahli syuhud, maka yang nampak itu bukan ikannya, melainkan yang terlihat adalah air samudranya. Sama bagi ahli hijab, yang nampak adalah sosok-sosok makhluknya, sosok-sosok manusianya, sosok-sosok pribadinya. Tapi bagi ahli syuhud, maka yang nampak tidak ada selain daripada wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah pandangan daripada seorang ahli syuhud. Mudah-mudahan setelah kita mendengarkan serta memahami daripada isi kitab ini, kita mampu mencerna, memahami tidak hanya dengan pikiran, tidak hanya dengan hati, tapi sampailah kepada ruh, sampailah kepada sir, sampailah kepada nur, sehingga kita mencapai akan kebenaran yang hidup. Jamaah sekalian rahimakumullah. Maka di sini selanjutnya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda beliau? Afdalul imani billahi ta'ala an ta'lama bi annallaha ta'ala ma'aka. Nah ini, seutama-utamanya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu an ta'lama bi annallaha ma'aka, mengetahui dengan sesungguhnya bahwa Allah itu senantiasa menyertai kamu. Nah ini, maka seutama-utamanya iman itu, seutama-utama iman kita kepada Allah itu adalah kita mengetahui dan menyadari bahwa sesungguhnya Allah itu senantiasa menyertai kita. Nah, jadi bisa diumpamakan seutama-utamanya ikan itu tadi
yang menyadari bahwa hidup dan matinya itu karena dia berada di dalam liputan air samudra. Nah, sehingga apabila dirinya memisahkan diri daripada air samudra, tentu akan mengalami kebinasaan, akan mengalami satu kehancuran. Nah ini. Oleh karena itu pada prinsipnya atau pada dasarnya adalah semua kehidupan yang ada di dalam samudra ya tergantung kepada air samudra itu sendiri. Begitupun dengan makhluk yang bernama manusia ataupun makhluk-makhluk lain. Semua kehidupan kita, kelestarian kita tentu bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ahad, Tuhan yang Esa. Nah ini. Liqaulihi ta'ala fil Qur'anil Karim, karena ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu wallahu ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senantiasa beserta kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan sesungguhnya Allah itu mengetahui apa-apa yang kamu amalkan atau yang kamu kerjakan. Ini surat Al-Hadid ya, ayat 4. Wa anta'lama anallaha subhanahu wa ta'ala muhaitun ala jami'il asya'a. Ini serta setelah kita mengetahui bahwa Allah itu meliputi segalanya, juga kita harus mengetahui wa anta'lama ya anallaha subhanahu wa ta'ala itu muhaitun, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meliputi ala jamil asyah, atas segala sesuatu. Nah ini, jadi meliputi segala-galanya. Nah ini, jadi sebagaimana kalau saya umpamakan, jangan heran kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mengetahui tanpa harus melihat, tanpa harus mendengar. Karena Allah itulah yang menciptakan penglihatan dan yang menciptakan pendengaran. Bagaimana Allah itu tidak bisa mengetahui barang sekecil apapun sementara dialah yang menciptakan sesuatu itu? Oleh karenanya maka sungguhnya sangat mustahil seandai kata ada orang yang kemudian mentasbihkan atau yang menserupakan Allah dengan makhluknya. Nah ini. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa yang kedua wa anta'lama anallaha subhanahu wa ta'ala muhaitun ala jamil asya, Allah itu meliputi atas segala perkara. Liqaulihi ta'ala fil Qur'anil Karim, karena Allah telah berfirman atau berkata dalam Al-Qur'anul Karim, innallaha ala kulli syai'in muhait, atau wa kanallahu ala kulli syai'in muhaita. Yaitu ada pada surat An-Nisa ayat 126 ya. Bisa dilihat dalam Al-Qur'anul Karim, Allah berfirman wa kanallahu bikulli syai'in muhaita. Dan adapun Allah itu atas tiap-tiap sesuatu itu meliputi, atau Allah itu meliputi atas tiap-tiap sesuatu. Ai anallaha ta'ala muhaitun ala kulli syai'. Nah, maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meliputi atas tiap-tiap sesuatu. Wa qala al-ariful kamilu, dan telah bersabda atau telah berkata al-arifu, yaitu orang-orang yang telah mencapai makom makrifat, al-kamilu, dan mereka telah sempurna akan ilmu dan amalnya. I'lam, maka ketahuilah oleh kalian, anallaha subhanahu wa ta'ala itu muhaitun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meliputi bika, dengan dirimu. I'lam anallaha ta'ala muhaitum bika wa annahu ma'aka daiman fi jam'i halatika fid dunya wal akhirah.
Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi dirimu, wa annahu dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ma'aka senantiasa menyertai kamu daiman selamanya, fi jami'i halatika di seluruh atau di semua akan tingkah-tingkahmu atau gerak tubuhmu, fid dunya wal akhirah baik di dunia dan akhirat. Wa in qulta seandai kata kamu berkata atau bertanya, kaifa kana Allah taala muhaitun bi kulli syai', jikalau kalian bertanya lantas bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu meliputi tiap-tiap segala sesuatu, wa ma'a kulli syai' serta menyertai tiap-tiap sesuatu, maka sementara Allah itu laisa kamitslihi syai'un, sementara Allah itu tidak ada perumpamaan baginya, fakultu maka saya jawab na'am, betul. Nah, annahu ta'ala laisa kamitslihi syai'un, maksudnya begini, jikalau Allah menyertai makhluk atau tiap-tiap sesuatu itu, maka ketika ditanya lantas bagaimana Allah itu menyertai serta meliputi akan tiap-tiap sesuatu itu, maka dalilnya jelas sekali, laisa kamitslihi syai'un, tiada perumpamaan, tiada misal bagi dia. Artinya siapapun tidak akan bisa mencapai atau menjelaskan cara atau bagaimana Allah menyertai dan meliputinya. Yang bisa dijelaskan dan bisa kita sampaikan adalah iktibar saja, contoh saja, sebagaimana ikan berada di dalam air samudra yang diliputi oleh air tersebut. Apabila air atau ikan itu keluar dari air itu, maka yang terjadi adalah kebinasaan. Ini. Ya, maka bisa dikatakan ketika ada orang yang bertanya lantas bagaimana caranya Allah itu meliputi makhluk dan tiap-tiap sesuatu, maka jawabnya adalah bila kaifa, yaitu tidak ada kalimat bagaimana. Ya, yaitu tadi contohnya sebagaimana kalau otak manusia tentu akan mengatakan atau berpikir bahwa untuk melihat, untuk mengerti, untuk mengetahui maka memerlukan yang namanya mata. Untuk mendengar maka memerlukan telinga, itulah akal, pikiran, otak. Tapi bagi Allah, untuk mendengar tak perlu dengan telinga, untuk melihat tak perlu dengan mata. Nah, pertanyaannya kok bisa demikian? Ya tentu bisa, karena Allah sendiri yang menciptakan telinga, Allah lah yang menciptakan mata. Bagaimana mustahil bagi Allah untuk bisa mengetahui segala tiap sesuatu sementara dialah pencipta segala sesuatu itu. Nah ini. Jadi apabila ditanyakan bagaimana cara Allah itu meliputi segala sesuatu, maka jawabnya adalah bila kaifa. Karena tidak ada yang bisa dicontohkan atau perumpamaan bagi Allah. Laisa kamitslihi syai'un, tiada sesuatu pun yang menyamai akan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Faman kana i'tiqaduhu laisa kadzalik faqad kafara. Nah ini, hati-hati ya. Maka barang siapa i'tiqaduhu, yang i'tiqadnya laisa kadzalik sebagaimana yang kami sebutkan di atas, faqad kafara, maka sungguh dia telah tertutup hatinya dari kebenaran yang nyata, atau biasa disebut dengan kafir. Kafir di sini artinya tertutup daripada kebenaran, wadola an siratil ma'rifatillah, dan dia tersesat daripada jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Li'anna dzalika wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.